Wah, bagus banget ya ini ya. Nah, ini Mama Fatma, pilot saya, Mama Gamar, di sebelahnya Mama Arabia. Iya. Nah, ini kami mau cari keong Batulaga. Nih, jagoan-jagoan handal menyelam dari distrik Kaimanan. Kita cari dulu lokasinya yang pas, habis itu selam. Sampai. Nah, ini jadi memang lokasinya di pinggir-pinggir begini nih, nanti kita cari. Kita selam ini, Mama. Selamin turun ya. Serem. Oke, kita lihat mamanya dulu, nanti kalau misalnya udah, baru saya ikut turun. Ups. Aduh, gila. Ush. Sini dulu, Mama. Ini yang barusan dapat ya? Iya, baru dapat. Nah, ini namanya Turbo Mama 100 ini. Penyebarannya sendiri banyak di Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan di Papua. Nah, ini di sini di Kaimanan. Habitatnya sendiri, dia harus ada di terumbu-terumbu karang ya? Iya. Di karang-karang. Jadi kalau misalnya terumbu karangnya tidak bagus, dia nggak ada. Mama hebat sekali, Mama menyelam. Iya. Wis. Apa bilangnya molo? Iya, molo. Molo. Langsung masuk begitu. Lalu naik lagi. Saya ngap. Ini lumayan dalamnya. Tadi 3-4 meter. Mau cari lagi kan? Masih mau cari? Cari lagi ya? Oke. Turbo Marmoratus umumnya dikenal sebagai turban sorban marmer atau turban shell hijau. Sementara di Maluku dan Papua, siput ini dikenal dengan nama siput Batulaga. Siput Batulaga termasuk siput laut dari keluarga Turbinidae yang besar. Siput ini memiliki tempurung tebal dan operkulum besar mengkilap yang menutupi pintu belakang. Saya dapat, Mama. Ini. Iya kan? Ini kan? Iya. Boleh? Ah, keluar. Nah, ini salah satu cara survive-nya. Keong Batulaga ini keras. Jadi kalau misalnya dia ketemu predator, dia akan menutup begini. Ini boleh ambil? Boleh? Boleh juga? Oh, masih kecil. Masih kecil, tidak boleh ambil. Kalau kasih lepas. Oh, begini bentuknya. Nah, berarti di sini juga sistemnya tebang pilih ya, tidak semua diambil, Mama ya. Iya. Yang besar saja diambil. Mama mau kasih lepas. Bagi masyarakat Nama Tota, hukum sasi menjadi satu-satunya aturan yang mampu mengontrol pengambilan siput Batulaga secara besar-besaran. Puncak panen terbesar cangkang siput Batulaga di dunia terjadi pada tahun 1986 dengan total 800 ton. Wilayah Papua dan Papua Nugini menjadi negara pengekspor terbesar cangkang siput Batulaga di dunia pada saat itu, yaitu sebesar 60 ton per tahun. Oh, ini besar. Iya, besar. Nah, ini dia tadinya nih. Warnanya hijau mengkilat seperti ini. Tapi seiring pertumbuhan usianya muncul seperti teritip-teritip ini untuk satu tanda kamuflasenya dia. Jadi kalau misalnya di bawah seperti tidak kelihatan ya, Mama. Iya. Di bawah itu hampir nyaru sama batu karang. Nah, dia berkembang biaknya ini di saat musim panas. Nah, berkembang biaknya sepanjang tahun. Jadi ini tidak pernah tidak ada ya. Iya. Setiap tahun selalu ada. Iya, ada. Tadi Mama bilang gampang cari kalau angin barat. Iya. Pertumbuhannya dalam 1 tahun itu 2-3 cm. Kita lihat nih kalau misalnya ini
sejengkal, kurang 10 cm. Berarti ini usia 10 tahun? Iya. Benar? Mama iya saja. Benar kan tidak? Iya benar. Ya? Iya benar. Oke, berarti yang besar begini baru ambil. Iya. Ada yang lebih besar Oh lagi. iya, ada. Iya. Nih, saya lihat ini aja udah ajaib. Nah, ini isinya dimanfaatkan oleh masyarakat dimakan, Iya dimakan. sementara kulitnya dijual. Nah, ini sebagai bahan baku kancing ternyata. Hutan Kaimana, tepatnya di Teluk Triton, menjadi destinasi lokasi perburuan saya kali ini. Saya beruntung bisa terlibat dalam perburuan yang dapat mendulang puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam takaran per kilogramnya. Sejak lama lokasi ini menjadi incaran penduduk lokal maupun pendatang. Morfologi wilayah ini termasuk wilayah berbukit dan bergunung dengan luas sekitar 14.415 km persegi. Tak heran kalau jalan menanjak dengan kemiringan lebih dari 70 derajat sudah menyambut saya sejak pertama kali melangkahkan kaki di hutan ini. Itu apa? Oh, tandanya teman panggil, ada kayu di sana. Ada kayu? Ada itu. Ayo boleh. Ayo. Kita lihat. Kita ke sana yuk. Kayaknya ada isi nih. Cek dulu ya. Itu kah? Iya, ini sudah karu ini, Bu. Saya pikir pohon tinggi. Bukan. Ada juga yang tinggi, ini ada yang kecil, agak kecil. Yang biasa di pohon besar begitu. Bukan. Kalau yang besar sekali itu kan pohon garu, garu yang banyak garu beringin gitu. Kalau ini yang Ini abang cari, garu ya, garu cabut yang ini. garu cabut tuh berarti di pohon-pohon kecil Ya, begini. yang agak kecil-kecil begini. Saya pikir tadi pohonnya besar. Cara ngecek ada isi bagaimana? Dipotong dulu. Allah. Gaharu berasal dari kata Sanskrit yaitu agaru, kayu berat yang menghasilkan resin. Gaharu inilah harta karun yang menjadi perburuan saya. Ada isi. Nah, Nih. nah, jadi gaharu itu sendiri bukan nama pohon, tapi dia melainkan nama kayu yang kehitaman ini ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya dibilang ada hasil kayu kehitaman ini sampai sini. Nah, kayu kehitaman ini mengandung resin wangi yang biasanya dihasilkan oleh pohon-pohon dengan marga Aquilaria, khususnya Malakensis. Yang ini gagal, Iya, gagal. gagal ya. Mau cari lagi? Iya, Masih ada cari teman kawan. di depan ya. Ya, kita cari. Sama seperti hari sebelumnya, perburuan kali ini kami lakukan dengan tidak berkelompok. Masing-masing akan menyebar menelusuri hutan sesuai arah mata angin agar tidak tersesat. Cara seperti ini memang beresiko, tapi dinilai lebih efektif. Gaharu sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu. Keberadaannya memang sangat langka. Setidaknya perlu waktu seminggu sampai 1 bulan untuk menemukan kayu gaharu yang berkualitas dengan nilai jual tinggi. Kalau gini udah nggak pasti nggak ambil ya. Tipis di sini nanti. Emang biasanya kayak gini. Maksudnya cari berhari-hari belum tentu dapat juga. Ya kalau cari garu ya seperti begini. Nggak pasti ya. Nggak pasti. Pernah nggak udah pergi berhari-hari nggak dapet? Karena itu sudah sering berulang kali kita seperti itu. Ada kala itu sampai 1 trip 20 hari itu pun belum tentu kita dapat hasil. 20 hari? Iya, kembali kosong. Ya siapa tahu mungkin ke depan mungkin ada hasil, pasti ada. Karena kan jelas ada teman yang tidak berhasil seperti begini, tetap ada teman mungkin di depan ada hasil. Jadi harus kita sabar kan.
Tapi kita kan berusaha dulu kan. Kita berusaha dulu. Kalau tidak ada baru kita kembali berusaha. Berapa jauh lagi? Jauh lagi kah? Masih jauh. Ini kan daerah pegunungan semua. Itu kawan satu ya? Iya, kedengaran teman lagi panggil, mungkin ketemu kayu itu. Mau sana? Mau sana lagi, Dat? Yuk kita coba cek yuk. Iya, ayo. Kita dapat yuk. Ayo. Lewat mana? Lewat sini, lewat sini. Pelan-pelan, Mbak. Ini ya? Dari kemarin kita sudah cari. Alhamdulillah ada. Berhasil! Iya, berhasil. Kita berhasil. Aduh, sudah pakai menangis-menangis. Jalannya jauh sekali. Nah, ini yang kita cari. Nah, gaharu ini sendiri dihasilkan oleh mikroba. Nah, di kayunya ini sendiri ada zat antibodi. Jadi kalau misalnya zat antibodinya menang, baru hasilnya gaharu. Jadi no wonder kalau misalnya mahal harganya. Kenapa? Nyarinya kayak kemarin. Perjalanan kita luar biasa ya. Iya. Jalannya susah. Udah gitu tidak semua pohon yang kita jumpa itu ada hasil. Iya. Iya benar ya. Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerah. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Udah kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Kurang lah. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Dibilang enak, kayaknya lebih enak di rendang. Sabar, ini mau dibikin prosesnya. Mungkin bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, di samping enak, ternyata rendang anak lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mengatasi demam, diare pada anak, serta meningkatkan stamina. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Sepertinya enak. Ini hal yang luar biasa, saya baru sadarin barusan. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama, justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir, yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Kalau misalnya lihat lebih detail lagi, nah, larva, terus ada bipolennya, lalu larva, lalu ada bipolennya. Jadi ini buat make sure kalau misalnya anak-anaknya ini nggak kekurangan makanan. Jadi memang urutannya lain nih. Ini desainernya luar biasa. Polen sendiri adalah tepung sari bunga.
Di dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan di dalam sel penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari ini memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Ini beneran loh, ini direbus begini aja nih. Jadi setelah atasnya dikasih bawang, cabe, bumbu-bumbunya cuma itu aja ya Bu ya, bawang merah, cabe, serai, itu aja terus langsung direbus. Oh, jahe terus langsung direbus. Dan itu larvanya udah keluar ya? Iya. Tahu ya? Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Kita lepaskan ya. Ini mau ditutup. Proses memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah, ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Iya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang, udah campur bumbu. Kalau sama. Nih, jadi memang banyak banget cara masaknya. Itu tergantung selera. Kalau si ibu sukanya agak-agak pedas, makanya tadi cabenya banyak. Kalau misalnya tadi kameramen saya suruhnya makan mentah, itu juga sebenarnya enak. Tapi memang harus diingat-ingat larva, jenis larva apapun, mau ini, mau lebah, mau dari apa, ulat sagu, betul? Itu proteinnya tinggi. Sumber protein tertentu pada sebagian orang memang bisa memicu reaksi alergi. Bentuk reaksinya bisa bermacam-macam, dari mulai yang paling ringan, yaitu gatal-gatal di permukaan kulit, hingga gangguan pencernaan, atau bahkan sesak nafas bagi yang alerginya parah. Teksturnya lembek. Rasanya mirip rendang daging, beneran saya mirip rendang daging. Tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Iya. Emang begini? Iya. Itu esensinya makan rendang lebah dari sini. Pokoknya kalau teman-teman berkesempatan traveling dan mampir ke Sungai Pagar harus nyobain nih salah satu kuliner ekstrimnya, rendang anak lebah. Rasanya bikin lengket di langit-langit.